Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Nonton film biru ataupun porno itu ibarat makan fast food ya teman-teman. Enak banget di awal, instan, tapi bikin lu tuh kenyang dengan cara yang salah. Masalahnya juga pas lu tuh mau balik ke makanan sehat alias hubungan nyata, lidah lu ini udah terlanjur mati rasa teman-teman. Banyak cowok ataupun cewek sekarang mengalami yang namanya tuh mati rasa secara fisik karena otaknya tuh sudah terbiasa sama stimulus visual yang begitu ekstrim. Tapi pernah gak sih lu penasaran apa yang bakal terjadi kalau lu buang konten itu dan juga balik ke cara yang lama? Gimana cara otak kalian tuh bereaksi waktu imajinasi mengambil alih kendali? Ya kalau sudah penasaran, hai gue Andre, yuk langsung kita bahas. Buat yang mau bahasan detail kenapa porno itu tuh nggak baik, kita juga udah buatin videonya ya. Jadi bisa ke situ dulu teman-teman kalau mau pembahasan yang lebih lengkapnya. Oke? Sekarang kita tuh mau ngebahas spesifik soal ngomongin masalah main solo ataupun masturbasi dan kaitannya dengan film biru nih. Ya, secara biologis mungkin itu kerasa enak sesaat, tapi kalau keseringan itu bisa menjadi bumerang yang merusak mental dan spiritual kamu loh. Secara psikologis, keseringan nonton bokep itu bikin otak lu tuh jadi halu. Kalian juga jadi punya ekspektasi yang gak masuk akal ke pasangan masa depan tuh. Lu bakal nuntut pacar ataupun istri lu buat nanti itu beraksi seperti aktor di film. Dan bahayanya, otak kalian menjadi kebal. Akibatnya apa? Waktu ketemu yang nyata, lu tuh malah ngerasa hambar, nggak naik, atau bahkan susah perform karena otak lu sudah kecanduan stimulasi visual yang berlebihan. Hati-hati loh yang udah kayak begitu. Ini bukan kebetulan sekali dua kali ya teman-teman, tapi malah pertanda kalau kalian tuh kecanduan dan juga ketergantungan. Dan ketika sudah mulai nggak puas sama hubungannya, dijamin deh kualitas keintiman kalian tuh bakal menurun, terus berpengaruh juga ke performanya nih. Jadi bukan dapat rasa intim, tapi hubungan tuh malah jadi ajang pelampiasan nafsu doang ya. Nah, dari kacamata iman Kristen, ini juga red flag ya. Ingat kan, tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Tuhan mendesain seks itu sebagai sesuatu yang sakral, indah, dan juga selfless, yang mana adalah memberi dalam pernikahan, bukan selfish, yaitu mengambil buat kepuasan diri sendiri lewat layar juga. Terus kalau single emang masalah? Dari tadi kita emang banyak ngebahas soal hubungan kalau yang sudah menikah. Jadi di antara kalian mungkin banyak yang nggak relate kali ya. Dipikirnya mah nggak akan ada efek yang gede lah. Ya kan belum pernah berhubungan badan. Jadi belum waktunya dong. Tapi gimana kalau kenyataannya nggak begitu teman-teman? Apalagi kalau ingat data-data kemarin tuh, dimana orang-orang yang kecanduan dari belasan persen langsung naik menjadi 65%. Ya di antara kita-kita yang masih muda pun udah banyak loh yang otak itu kepengaruh tapi nggak sadar aja. Terus abis itu mulai punya pemikiran dan juga secara nggak sadar malah lebih sering bikin fantasi berlebihan ke orang di sekitar kita. Mulai dari teman, kenalan, bahkan sampai orang asing. Ini tuh penyebabnya bukan di otak kalian yang ngaco dari sananya ya. Toh dulu juga nggak gitu-gitu amat kan? Tapi penyebabnya karena otak tuh sudah dilatih untuk terus mencari rangsangan dari efek samping film porno yang tadi teman-teman. Malah menurut Andrew Huberman yang ahli ilmu saraf ngasih tahu tuh kalau efeknya cenderung ngedorong kita buat mencari kondisi yang semu daripada aktivitas berhubungan badan yang benerannya. Efeknya memang terjadi secara perlahan dan gak berasa juga tuh, tapi akan mematikan buat jangka panjangnya. Pertama-tama buat kesehatan mental, sifatnya pornografi itu diam-diam menghanyutkan teman-teman. Waktu lagi ngerasa cemas, depresi ataupun kelelahan mental, disangkanya kebanyakan kerja. Tapi nggak taunya yang berkontribusi paling besar itu ya justru adalah pornografi ini. Apalagi kalau dipakainya secara berlebihan dan nggak tahu waktu. Udah kayak masuk ke lingkaran setan deh. Soalnya kan dia itu sifatnya bikin candu teman-teman, karena memanfaatkan sistem reward di otak kalian. Makanya jangan heran ada banyak yang mengaku sudah kecanduan dan nggak bisa lepas ya. Terus efek ke fisik dan juga fungsi seksual juga nggak kalah buruk nih, karena di otak kita ini sudah dirangsang secara berlebihan sampai keluar akal sehat. Jadi dari imajinasi yang ekstrim itu nantinya bikin badan tuh dan juga hormon-hormonnya meminta lebih dari yang seharusnya. Nah dari ketergantungan tersebut, ibaratnya kan kalau dosisnya tuh nggak berasa apa-apa, ya akhirnya malah bikin susah berdiri. Tapi kalau begitu banyak orang jadi mikir, apa beneran bisa misalnya masturbasi dari pengaruh pornografi? Karena orang-orang tuh mungkin mikirnya ya kedua hal tadi saling berkaitan ya. Padahal enggak loh, malah harusnya pertanyaannya tuh bukan apakah mungkin, tapi justru kenapa nggak bisa.
Alaminya sih, memang orang-orang yang terangsang tuh bakal mencari pelampiasan ya teman-teman. Ya, kita belum ngomongin dosa atau enggak dulu loh ya. Tapi secara natural, kalau libidonya tuh tinggi, ya otomatis energinya itu butuh disalurin. Opsinya ada di tangan deh pokoknya. Mau disalurin ke olahraga ataupun karya ya bisa. Atau kalaupun kepepet harus disalurin secara seksual, kuncinya satu, jangan pakai visual porno. Kenapa? Karena menurut ahli saraf, nonton film biru itu ngasih stimulasi palsu yang berlebihan ke otak. Kalau keseringan, otak kalian tuh bakal kebal atau mati rasa, dan seks di dunia nyata malah menjadi terasa hambar karena nggak selebay di film. Jadi biarin otak kita tuh balik ke kondisi semula dan ngandelin imajinasi sendiri tanpa visual yang berlebihan ya. Supaya pelan-pelan otak itu belajar lagi buat menerima rangsangan secara alami, bukan dari stimulasi konten yang berlebihan. Nah, dengan ngilangin imajinasi sama visual yang nggak nyata tersebut, menurut ahli saraf tadi tuh bisa ngebantu buat balikin sensitivitas itu teman-teman. Nantinya badan kita juga bisa tuh nyesuaiin dan juga ngerespon secara lebih sehat ya. Terus nggak cuma sensasi ke pasangan aja yang jadi lebih intens, tapi kalau nggak pakai film biru pun juga rasanya juga nggak akan ngebosenin lagi deh. Soalnya di momen ini tuh fokusnya udah nggak kemana-mana lagi teman-teman. Cuma walaupun emang bisa tersalurkan secara normal, baiknya tuh kalau udah sembuh ya manfaatin ke aktivitas positif saja ya. Kan yang mau dikejar dari semua ini tuh ya kepengen ngilangin ketagihannya dan bikin koneksi ke pasangan normal lagi dong ya. Makanya kalau sudah terbebas, terus juga pikiran, emosi dan juga kecemasan berasa lebih tenang, saatnya nih teman-teman fokus buat upgrade diri di bidang yang lainnya. Soalnya kalau sampai kita tuh bisa bebas secara psikologis dan dopamin di tubuh tuh udah nggak nagih berlebihan seperti dulu lagi, kesadaran tubuh kita bakal sepenuhnya kembali dan juga mulai ngandelin kreativitas seperti dulu. Sehingga motivasi dan juga kepuasan di hidup tuh bakal berjalan normal dan mulai bisa fokus ke hal-hal yang positif juga. Lagian yang bikin kecanduan kan sebenarnya bukan gara-gara masturbasinya, tapi justru efek yang berlipat ganda itu datangnya dari film biru tadi teman-teman. Kalau semua yang buruk-buruk itu sudah mulai disingkirkan, di kebanyakan orang mah ya justru sih harusnya mulai tuh muncul dorongan buat ningkatin kesehatan fisik dan juga kebersihannya. Jadi selama ini beban mentalnya justru dari film yang bikin kecanduan tadi loh ya. Jadi intinya begini guys, winning move-nya itu bukan cuma misahin bok dari main solo ya, tapi kalau bisa stop total kebiasaan itu. Kenapa? Karena seringkali akar masalah seksual seperti susah berdiri ataupun mati rasa dan mental itu teman-teman ya dari kecanduan dopamin yang murah ini. Coba bayangin deh kalau energi dan juga waktu yang biasanya habis buat begituan, lu alihin buat olahraga, ngejar karir, ataupun ibadah. Pasti hidup lu tuh bakal auto upgrade deh dan juga hubungan lu sama pasangan nih atau calon masa depannya bakal jauh lebih berkualitas ya. Nah, buat teman-teman lagi berjuang ataupun malah sudah berhasil puasa dan merasakan manfaatnya juga, boleh banget kok share ceritanya di kolom komentar buat saling nyemangatin ya. Segitu dulu teman-teman untuk video hari ini. See you guys on the next video. Oke, bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.